Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrus Nada Zanuba Hanim dengan NIM 200210204 mahasiswi Universitas Negeri Jember, program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan menampilkan video praktikum dengan judul uji makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun tujuan dari praktikum yang saya lakukan diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui kandungan pada setiap makanan. Yang kedua, mengetahui keberadaan karbohidrat, protein, dan lemak pada jenis makanan tertentu. Mari kita simak video berikut ini. Baik, pada percobaan pertama kali ini saya telah menyediakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu kertas label, 4 gelas ukuran kecil, nasi, tepung terigu, gula, dan margarin. Kemudian yang terakhir yaitu betadine. Nah, setelah semua alat dan bahan tersedia, kita menuju pada langkah-langkah percobaan. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk langkah kedua, siapkan 4 gelas ukuran kecil, kemudian beri label beserta letakkan bahan makanan ke dalam gelas ukuran kecil tersebut. Di sini merupakan contohnya. Langkah yang ketiga, beri kurang lebih 3 tetes betadine pada setiap bahan makanan. Langkah keempat, amati perubahan pada setiap betadine yang dituangkan ke dalam bahan makanan selama 1 menit. Kemudian catat semua hasil perubahan ke dalam lembar hasil laporan. Baik, pada percobaan kedua kali ini saya telah menyediakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu kertas label, cotton bud. Nah, di sini cotton bud merupakan salah satu bahan alternatif mengganti dari bulu ayam. Kemudian 4 gelas plastik dengan ukuran kecil, sendok, dan lilin yang telah saya hidupkan. Kemudian yang terakhir adalah bahan-bahan makanan yang dibutuhkan seperti tepung terigu, gula, tempe, dan bahan makanan terakhir yaitu putih telur yang telah direbus. Nah, setelah semua alat dan bahan tersedia, kita menuju pada langkah-langkah percobaan. Langkah pertama, siapkan semua alat dan bahan. Langkah kedua, beri label pada setiap gelas ukuran kecil, kemudian letakkan bahan makanan sesuai dengan label tersebut. Seperti contoh, di sini saya telah memasukkan tepung terigu ke dalam gelas plastik dengan label tepung. Seperti ini contohnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita bakar cotton bud. Nah, aroma dari cotton bud ini sebagai kontrol pengukur kita untuk aroma makanan-makanan yang lain. Setelah itu, ketika kita telah mengetahui aroma dari cotton bud, kita lakukan hal yang sama dengan cara membakar setiap bahan makanan. Yang pertama, tepung. Kita hirup. Kemudian yang kedua, gula. Tempe. Dan yang terakhir yaitu putih
telur. Nah, setelah semua bahan makanan kita bakar, kita cium aroma pada setiap bahan makanan, kemudian kita bandingkan dengan aroma pada cotton bud. Ketika aromanya sama, maka dapat dikatakan bahan makanan tersebut merupakan bahan makanan yang mengandung protein. Nah, catat hasil pengamatan kalian ke dalam tabel hasil pengamatan. Baik, pada percobaan yang ketiga kali ini saya telah menyediakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu 4 potong kertas coklat, bahan makanan seperti gula, nasi, margarin, dan minyak. Kemudian ada sendok makan, dan yang terakhir yaitu papan. Nah, setelah semua alat dan bahan tersedia, kita menuju pada tahap-tahap percobaan. Langkah yang pertama, kita sediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, kita siapkan 4 potong kertas coklat tersebut, kemudian kita beri nama sesuai dengan bahan makanannya. Bisa dilihat. Kemudian kita letakkan setiap kertas pada papan. Langkah yang ketiga, letakkan setiap bahan makanan di atas kertas coklat yang telah diberi label. Nah, di sini nasi saya akan haluskan terlebih dahulu. Kemudian margarin. Dan yang terakhir yaitu minyak. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita amati perubahan yang terjadi pada setiap kertas coklat yang telah kita letakkan bahan-bahan makanan. Kita amati selama 1 menit. Kemudian langkah yang terakhir, catat semua hasil perubahan ke dalam tabel hasil pengamatan. Sekian video yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.